Baik Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di sini perkenalkan saya CGP dari Angkatan 7 untuk Kabupaten Sleman. Ya. Nah, perkenalkan nama saya Dedi Moko. Saat ini mengajar di SD Islam Al Azhar 31. Bu Dama, Ya. dalam kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk modul 3, yaitu terkait dengan demonstrasi kontekstual. Itu terkait dengan Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana sih dalam pengambilan keputusan. Ya. Nah, kemudian sebelum kita mulai, mohon maaf Ibu, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Pak Dedi, nama saya Ibu Tri Damayanti, biasa dipanggil Bu Dama, sebagai kepala sekolah TK Islam Al Azhar 31 Yogyakarta. Oh iya Bu, terima kasih untuk perkenalannya. Sekarang kita boleh mulai wawancaranya ya Bu. Iya, Ya? monggo silakan. Nanti minta waktunya sekitar kurang lebih 10 menit. Ya, boleh. Yang pertama, selama ini Bu, selama Ibu menerima amanah sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di unit Ibu ini terkait dengan dilema etika ataupun dengan bujukan moral. Baik Pak, jadi saya ini sekedar sharing saja ya, untuk menangani beberapa kasus, misalnya kasus-kasus di lapangan, baik etika moral maupun dilema etika maupun bujukan moral. Dalam menghadapi kasus, saya tidak serta-merta menjudgment apakah ini salah dan benar. Saya harus menganalisa dulu latar belakangnya apa, kenapa kasus ini bisa muncul. Dan tentunya dalam dilema etika mungkin ada hal-hal yang sama-sama benar, sama-sama tidak salah. Tapi tentunya saya harus penuh dengan pertimbangan, dengan skala prioritas, kira-kira keputusan mana yang lebih bijak kita ambil. Apakah nanti ada pihak-pihak yang mungkin ada yang kecewa atau kurang berkenan, tapi dalam sebuah keputusan pastinya ada. Setiap keputusan yang baru, tidak semua orang bisa menerima. Namun untuk yang dilema etika tentunya kita pertimbangkan juga unsur perasaan juga. Jadi tidak langsung semuanya benar saya pakai semuanya, tidak. Tentunya harus salah satu saya putuskan, dan itu tadi saya harus pertimbangkan masak-masak apakah ini nanti konsekuensi yang akan diterima seperti apa, baik untuk saya dan untuk lingkungan ataupun interpersonal di sekolah. Tapi tentunya kembali pada satu niat kita, yang penting niat kita untuk kebaikan. Oke. Berarti kalau boleh saya garis bawahi tadi skala prioritas ya untuk etika moral. Kemudian kalau untuk bujukan moral, tetap memperhatikan perasaan dari timnya Ibu ya Bu ya. Tapi intinya untuk kebaikan pasti akan Ibu ambil. Iya, walaupun terkadang resikonya pasti ada. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak akan terima atau tidak berkenan, tapi itu hal biasa dalam sebuah komunitas. Oke, baik, boleh lanjut selanjutnya. Bagaimana Bu posisi Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus yang ada? Dalam pengambilan keputusan biasanya saya tidak langsung tidak langsung menjudgment apakah ini benar atau salah. Saya harus tahu betul, saya harus analisa betul di lapangan kenapa masalah ini bisa muncul, dan saya harus terjun mencari mungkin sumber-sumber yang memang datanya valid. Karena kalau sekarang hanya berdasar laporan yang tidak ada bukti, tidak ada data, saya sangat sulit percaya itu, takutnya menjadi fitnah. Makanya dalam setiap misalnya ada suatu permasalahan, biasanya saya panggil dulu, saya ajak sharing dulu, apakah benar seperti ini yang terjadi. Kalau memang terjadi sesuatu hal yang salah,
kita tidak fokus pada salahnya, tidak. Karena setiap manusia punya salah dan hilang. Yang penting kita tekankan untuk bahwa itu salah dan tidak mengulanginya lagi, dan itu menjadi pembelajaran untuk beliau dan saya pribadi. Karena sebuah kesalahan itu sangatlah wajar ya, karena tidak semua orang tahu betul mana salah benar, tapi tentunya ya itu tadi kita sama-sama belajar dari sebuah kesalahan. Oke Bu, berarti kalau bisa kalau saya bisa menyimpulkan itu gaya kepemimpinan Ibu itu humanis ya Bu? Iya, insya Allah. Insya Allah ya, semoga bisa dilanjutkan. Amin. Kemudian kalau untuk hal-hal yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam menyikapi sesuatu dilema etika ataupun itu terkait dengan rujukan moral, itu efektifnya yang seperti apa? Kalau menurut saya ya, mungkin beda dengan orang lain. Efektifnya itu ya saya lebih senang menggunakan komunikasi, sharing dari bahasa hati ke hati. Supaya apa? Ketika kita memang segala sesuatunya datang dari hati, kita kembalikan lagi, insya Allah kita akan temukan jalan yang benar. Jadi untuk emosi pasti ada, tapi kita jangan mengambil keputusan ketika kita sedang emosi, karena itu akan menimbulkan tidak baik. Jadi kita perlu bermuhasabah diri, ya saya sama yang bersangkutan. Oh iya, berarti ibaratnya Ibu tidak serta-merta menerima informasi mentah-mentah, tapi Ibu dalami, panggil satu persatu, seperti apa dari sudut pandang mereka. Iya, bahkan ketika saya panggil satu persatu mungkin informasinya berbeda, saya panggil semuanya. Disitulah kita akan belajar kejujuran. Bukan berarti menjatuhkan, tidak, karena yang dicari itu ya itu tadi, kita niatnya baik, tapi kalau yang dicari benar dan salah kita nggak akan selesai. Baik. Kemudian Bu, ini yang menarik banget Bu. Kalau hal-hal apa saja sih yang menjadi tantangan selama ini terkait dengan beberapa kasus, baik itu terkait etika moral maupun dilema moral, rujukan moral kan? Sebenarnya yang menjadi tantangan saya pribadi itu saya harus banyak belajar mempelajari banyak sifat-sifat orang dan harus beradaptasi. Begini, terkadang mungkin ada personal yang niatnya baik, tapi menyampaikannya dengan nada yang meledak-ledak. Tapi pada dasarnya tujuannya baik, hanya saja penyampaiannya kurang baik. Ada juga yang masih gimana ya? Kalau tadi tata bahasanya kurang baik, terus ada juga mungkin dari bahasa tubuhnya. Tapi apa yang disampaikan itu sebenarnya benar, hanya saja caranya belum betul. Nah, yang menjadi tantangan buat saya, ketika saya itu dihadapkan dengannya seperti itu, ternyata yang salah itu terkadang bukan orang lain, terkadang saya yang harus belajar. Belajar apa? Oh, ternyata setiap individu itu dilahirkan dari keluarga berbeda, latar belakang berbeda. Tentunya, misalnya nih, kita dilahirkan dari keluarga yang halus, tidak pernah dibentak, pasti dia akan tumbuh dengan bahasa yang iya. Tapi beda dengan seseorang yang dilahirkan dari keluarga yang mungkin verbalnya juga agak menonjol. Jadi itu karena dari kecilnya seperti itu, jadi keluarnya dengan bahasa nada-nada tinggi. Nah, dari situlah saya juga harus belajar memahami bahwa setiap orang itu punya latar belakang yang berbeda. Namun karena saya dijadikan mungkin udah punya amanah ya, tugas saya mengingatkan bahwa cara-cara yang seperti itu mungkin belum tepat. Nah, itu yang menjadi tantangan buat saya, karena tidak semua orang bisa menerima. Berarti ya sebelum menyelesaikan masalah, Ibu mengenal karakter dulu ya Bu, yang Ibu lakukan harus tahu strateginya seperti apa. Tadi jumlah gurunya di apa yang Ibu nakodai, ibaratnya kan udah banyak tuh. Iya, dan banyak perempuannya. Beda kalau mungkin laki-laki lebih pakai rasio ya. Kalau perempuan itu lebih pada emosional, rasa. Jadi mungkin
belum apa-apa sudah nangis, sudah marah-marah. Jadi tapi saya wajar, silahkan boleh seperti itu, tapi nanti ketika sudah emosinya udah keluar, sudah saya ajak bicara baik-baik. Tantangan yang ini menjadi hal baru buat kami, Bu, buat apa ya, ilmu baru kalau yang namanya terkait masalah itu. Tantangannya itu memahami karakter dari tiap-tiap individu, terutama perbedaan gender gitu. Betul. Baik. Kemudian ini saya mau lanjut lagi ke terkait dengan penanganan, Bu. Penanganan itu kan sistem yang Ibu lakukan itu apakah dalam satu waktu itu ketika ada masalah langsung Ibu hadir langsung menyelesaikan, apa Ibu ada punya timeline sendiri? Jadi untuk masalah kita lihat urgennya, skala prioritas tadi. Pernah ada suatu masalah dan sekiranya itu ketika saya tidak harus menyelesaikan sekarang dan saya tahu itu salah, itu saya akan berdosa karena dia akan membuat kebohongan selanjutnya, padahal saya sudah tahu itu salah. Makanya saya harus selesaikan saat itu juga, karena berarti saya memberikan kesempatan dia berdosa lagi gitu. Pernah ada masalah ketika itu saya panggil, tapi sebelum saya panggil saya harus punya data dulu yang jelas, dan jadi saya memanggil tidak serta-merta hanya karena omongan ini enggak. Saya nggak mau seperti itu, karena namanya orang kalau senang pasti yang diceritakan baiknya, kalau nggak senang pasti buruknya. Jadi saya harus kumpulkan data dulu, termasuk misalnya dengan pihak luar. Biasanya saya calling, ada nomor telepon di situ, misalnya tentang baik nota atau tentang kasus-kasus di luar. Saya cari data dulu, saya kumpulkan, saya masukkan dalam arsip dokumen, saya print biasanya, kemudian saya masukkan di stokmark, kemudian yang bersangkutan saya panggil. Tapi pernah ada juga tidak mengakui itu. Akhirnya saya kembalikan. Niat saya itu cuma mengajak kebaikan. Tapi kalau seperti ini tidak bisa menerima, mohon maaf, saya dokumen saya keluarkan. Tolong jelaskan ini maksudnya apa, seperti apa. Jadi benar-benar ada tanda bukti, dari situlah seseorang bisa memahami bahwa yang dilakukan memang benar-benar salah. Tapi setelah kesalahan itu, saya tidak memandang sebelah mata untuk siapa yang salah, tidak. Saya rangkul kembali, dan alhamdulillah beliau jadi pribadi yang tumbuh lebih baik, mindsetnya lebih terbuka. Nah, kalau saya tidak bisa melakukan itu, berarti saya gagal gitu. Karena memang tugasnya apapun itu, sekecil apapun akan ada pertanggungjawabannya. Jadi saya pegang itu, makanya setiap ada ini saya coba. Bisa jadi saya yang salah, saya tidak bisa langsung menjudgment yang lain, nggak bisa, harus ada data, bukti baru. Oke, baik. Ini menarik. Sebelum melanjut ke pertanyaan tadi yang selanjutnya, tadi Ibu mengatakan bahwa ada kita sebelum memanggil itu kita harus punya data. Iya. Kira-kira apa saja sih Bu data-data yang kira-kira Ibu kumpulkan ataupun pihak apa saja yang Ibu tanya atau cari biar datanya itu kuat? Biasanya saya ada beberapa rekan, mungkin seperti Korbit, itu kan sama dengan satu tim kita ya. Biasanya saya meminta bantuan ketika saya memang tidak ada di lapangan, saya minta bantuan untuk dokumentasi. Jadi beberapa ada video dokumentasi itu yang dari pihak dalam. Kalau pihak luar biasanya saya bertemu atau dengan telepon, kemudian beliau mengirimkan mungkin bukti nota atau bukti yang sekiranya bisa mendukung bahwa data itu valid atau tidak gitu. Jadi harus banyak berkolaborasi juga dengan rekan sejawat. Saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan teman-teman juga. Oke, berarti kolaborasi dan membangun komunikasi yang baik itu sebagai catatan yang baik. Iya. Baik. Dua pertanyaan lagi Bu. Boleh. Semoga Ibu masih perso. Bisa, monggo. Itu terbatas nggak waktunya? Ya,
masih ada waktu Bu. Kemudian hal faktor-faktor yang Ibu libatkan tadi ya, sebenarnya sudah terjawab ini. Tapi mungkin bisa dikuatkan lagi. Pihak-pihak mana ataupun faktor-faktor apa yang biasanya Ibu itu libatkan? Jadi biasanya kalau yang dari dalam saya libatkan untuk koordinator bidang. Itu sama seperti wakil ya, kita untuk membantu mengumpulkan data, kemudian saya ajak sharing juga apakah langkah seperti ini apakah sudah tepat atau belum. Nah itu biasanya saya lakukan itu, dan saya terkadang juga minta nasihat dari bidang akademik maupun dari bidang keagamaan maupun dari bidang yayasan yang lainnya. Satu lagi Ibu, ini mengingat waktu juga, khawatir Ibunya nanti ada kesibukan lain. Terkait dengan proses tadi kita wawancara Ibu, kira-kira hal pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari tantangan maupun dari kasus-kasus yang selama ini terjadi di sekolah yang itu menurut Ibu itu penting untuk disampaikan? Dari hasil kita menangani banyak kasus, kemudian kejadian-kejadian itu di situ saya belajar bahwa untuk setiap harinya itu kita harus belajar terus, bahkan sepanjang hayat mungkin ya. Jadi memang dari banyak kejadian itu kita belajar untuk bahwa Allah itu memberikan kita tantangan karena kita mampu. Tidak akan ada yang sulit kalau kita itu niatkan kita untuk mencari kebaikan, meluruskan niat kita. Jadi dari kejadian-kejadian itu ya alhamdulillah membuat saya jadi lebih bertumbuh lagi dan mindsetnya lebih terbuka, bahwa setiap kejadian itu datang kepada kita untuk memberikan pembelajaran dan hikmah yang jauh lebih baik untuk saya dan yang bersangkutan. Terima kasih Bu. Jadi kalau boleh saya ambil catatan sedikit bahwa setiap masalah itu pasti ada solusi. Dan ketika ada solusi berarti itu ada pengembangan diri. Betul. Bu, ini terima kasih atas waktunya, atas perbincangan yang hangat ini. Sama-sama Pak Dedi. Semoga lain waktu kita bisa bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dengan senang hati Pak Dedi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Rizal, di sini perkenalkan nama saya Dedik Dwi Bratmoko, CGP Angkatan 7 untuk Kabupaten Sleman. Dalam kesempatan ini minta waktunya Bapak terkait dengan sesi wawancara Bapak selaku kepala sekolah, tentu akan dihadapkan sama beberapa kejadian kasus-kasus kayak gitu. Nah, sebagai pengantar, sebelum kita ke wawancara, Pak Rizal boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kepentingan pengambilan data untuk guru penggerak Kabupaten Sleman, perkenalkan nama saya Rizal. Saat ini diberi amanah sebagai Kepala Sekolah SD Istiqlal Azhar 55 Yogyakarta. Oke, baik Pak Rizal. Kita langsung ke sesi wawancara. Yang pertama Pak, terkait dengan posisi Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana menghadapi beberapa kasus-kasus yang itu terjadi di unit Bapak yang terkait dengan dilema etika ataupun dengan bujukan moral. Nah, seperti apa Pak yang terjadi di unit Bapak? Terima kasih. Mungkin bisa Pak Dedi diperspesifikan dulu yang dimaksud dilema etika, kemudian apa tadi bujukan moral itu apa, konteksnya ini apa ini? Oh iya, baik. Jadi dalam dilema etika itu
di sini ada sesuatu yang prioritas, Pak. Sama-sama baik, tapi itu perlu dipilih yang terbaik. Nah, itu yang dilema etika. Kemudian kalau kasus-kasus yang itu berkaitan dengan bujukan moral itu terkait dengan kasus-kasus yang itu adalah benar sama salah, Pak. Nah, itu mungkin dimulai dari yang dilema etika nih, Pak. Bagaimana Oh, Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang dilema etika itu, Pak? oh ya baik, ini hal yang baru ya bagi saya. Ya mungkin ada dalam praktek saya, tapi kita tidak mengerti istilah yang dipakai. Baik begini, jadi dalam pengambilan keputusan atau pengambil kebijakan di level sekolah itu angle-nya memang harus banyak. Sudut pandangnya harus banyak. Tidak bisa cenderung kepada satu hal saja. Semua kebijakan yang diambil itu harus berdasarkan rasio, rasional ya, artinya ada sebab dan akibat. Kemudian bisa kita menentukan dampaknya. Katakanlah ada dua hal yang sama-sama baik, yang kita sebut sebagai dilema etika tadi. Hal yang sama-sama baik, tetapi mana yang akan kita prioritaskan untuk menjadi sebuah kebijakan. Itu tentu ukuran prioritas yang kita taruh pada nomor satu adalah kebermanfaatan, itu satu. Jadi apakah yang akan kita ambil kebijakan itu meaningful atau hanya sebatas formalitas. Yang kedua adalah minim resiko. Ya, jadi kebijakan yang diambil prioritas yang keduanya adalah minim resiko. Kemudian tadi soal Bujukan apa moral? rakyat wujudkan moral tadi ya. Oh, itu Ya. suatu hal yang baik, suatu hal yang sangat mudah sekali. Asalkan rujukannya itu jelas. Gini maksud saya. Kadang-kadang kita punya aturan itu yang sebatas lisan, sebatas dipahami sebagai sebuah konsensus, tapi sebenarnya itu bukan aturan. Jadi menempatkan teguran atau peringatan atau bahkan sampai SP itu harus ada dasar yang pokok. Nah, jadi moral ini landasan untuk bergerak, ya, tetapi harus ada fondasi yang kokoh, yaitu aturan tertulisnya. Lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Terkait Monggo. dengan bagaimana Bapak itu menjalankan terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi menjalani aturan ataupun terkait dengan pengambilan keputusan Bapak itu yang Bapak lakukan seperti apa sih proses menjalaninya? Saya kira ini terkait dengan decision maker yang sulit. Kalau yang mudah itu artinya gini, sekolah itu kan 75% ke atas itu kan kegiatan rutin. Masuk jam sekian, jam pelajarannya berapa menit, riset jam sekian, istirahat jam sekian, anak makan jam sekian, dijemput jam sekian, eskul ini dan itu tuh jam sekian. Sekolah itu harus paling tidak 8, menurut saya ya, 80%-nya itu sudah harus terpetakan di awal tahun. Sehingga dalam melaksanakan dalam 1 tahun ajaran itu tidak ada situasi yang kemendadaan. Tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada itu tuh sebenarnya kurang ideal. Yang ideal adalah semua hal itu dipetani di awal. Sehingga sekolah sudah punya antisipasi. Entah antisipasi sikap maupun antisipasi dana. Nah, sehingga memang harus dipetakan potensi-potensi kebijakan-kebijakan selama 1 tahun ke depan itu di awal tahun. Sisa 20% ada sesuatu hal yang tidak terduga. Kita sudah merencanakan ini, kemudian takdir Allah berkata lain, ada sesuatu yang lain. Nah itu jangan sampai lebih dari 20%, sehingga pikiran kita itu tidak tersita untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya kemendadaan. Sesuatu yang mendadak itu kan tidak baik ya. Nah, saya kira itu jadi harus bisa terpetakan 80% itu sudah di awal tahun kita sudah tahu prediksi dalam 1 tahun ke depan. 20% yang sekarang kita belajar 20%. Nah, sekarang kita bukan lagi ke kebijakan, tapi ke kebijaksanaan, ke diskresi. Diskresi atau keputusan sepihak, keputusan yang tidak tertulis di awal tahun ini semata-mata harus dilandaskan pada konsensus orang-orang yang kita tunjuk sebagai penanggung jawab. Katakan lagi,
ada satu kasus baru, misalnya viral penculikan anak, katakanlah ya, viral penculikan anak. Saya kira dunia sudah dengar ini. Nah itu kan nggak dipetakan di awal tahun. Awal tahun kita memetakan orang bertamu harus pakai etikat, ya, ada satpam, iya, dan seterusnya. Tapi ada hal lain yang tidak bisa kita bendung, isu penculikan anak misalnya. Bagaimana kita menuntaskan itu, itulah wilayah 20% tadi. Nah dalam hal ini yang 20% tadi, sekali lagi, itu bukan keputusan satu orang. Decision maker-nya memang kepala sekolah. Akan tapi untuk merumuskan satu keputusan itu harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab yang diajak berunding. Misalnya berkaitan dengan kelas, berarti ada wali kelas yang diajak berunding. Berkaitan dengan keamanan, ya bagian keamanan diajak berunding. Bagian kurikulum, ya kurikulumnya yang diajak berunding. Sampai pada final keputusan, kepala sekolah menetapkan ini dengan angle yang sudah banyak. Saya kira itu. Ini kalau mau disimpulkan, 80% yang harus sudah diterapkan di awal, 20%-nya adalah impromptu di tengah-tengah tahun ajaran. Semoga. Oke. Baik Pak Kepala, secara umum 80 sesuatu proses atau sesuatu kebijakan itu kalau menurut saya merangkum dari apa yang Bapak sampaikan, 80% itu adalah perencanaan di awal. Jadi intinya perencanaan itu lebih utama sebelum ke pelaksanaan. Kalaupun ada kasus-kasus yang insidental itu maksimal batasnya 20%, gitu nggak Pak? Dan itu harus melalui rapat yang melibatkan banyak pihak, gitu nggak Pak? Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizal. Pertanyaan kedua sudah. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kalau langkah-langkah Pak, langkah-langkah seperti apa sih yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Yang yang terjadi terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Langkah-langkahnya yang seperti apa, Pak? Oh iya. Pertama, saya ingin mengajak kembali untuk mengenal tradisi ilmuwan Muslim lama. Jadi ada kaidah itu mengatakan tasawwurul afkar itu nau'un min bahsi. Jadi gambaran akan suatu persoalan itu adalah jalan keluarnya itu sendiri. Ini artinya gini, untuk mengambil jalan keluar itu harus ada tasawur dulu. Jadi harus ada penggambaran detail suatu peristiwa. Baru kemudian bisa memutuskan bahwa ini benar, ini tidak. Dan jadi cara yang paling pertama diambil adalah memperoleh informasi tasawur tadi secara detail. Karena kalau infonya sepotong-potong, maka kebijakan yang dijalurkan juga akan sepotong-potong. Jadi langkah pertamanya tadi adalah tasawur, atau kita mendefinisikan, mendeskripsikan persoalan itu secara holistik. Itu langkah yang pertama. Selanjutnya baru kita sampai pada sebuah keputusan. Itu Mas. Oke, baik Pak Rizal. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap sebagai hal yang paling efektif dalam mengatasi beberapa kasus kejadian, terutama yang berkaitan tentang dilema etika, Pak? Dialog, kalau saya. Paling efektif itu dialog. Jadi kadang informasi dari WhatsApp itu tidak utuh, berbeda antara kalimat tulis dengan intonasi ya. Jadi dialog itu nomor satu. Tanpa dialog itu sudah pasti keputusan yang diambil tidak akan benar. Jadi harus ada dialog, harus ada upaya untuk mendengar, baru kemudian memutuskan. Dalam imperatifnya adalah dialog. Oke, berarti kalau dialog itu ibaratnya menjaring teman-teman yang satu nahkoda dengan Bapak itu untuk kolaborasi ya Pak dengan Bapak, kemudian diajak komunikasi ya Pak. Kolaborasi dan komunikasi seperti itu ya Pak?
Hmm. Betul betul, atau kepada yang berkasus secara spesifik. Jadi kalaupun ada kasus sekalipun Hmm. itu ya harus tidak boleh langsung diberikan apa namanya keputusan, harus diterima dialog dulu. Oh ya, ya Ya, baik. Kemudian gitu kan. setelah yang paling efektif tadi terkait penyelesaian masalah itu adalah dengan dialog, tabayun ya Pak ya. Ini Mm-mm. kita mau tanya terkait dengan tantangan Pak. Tantangan Mm-mm. apa yang selama Bapak ini sebagai pimpinan nih, puncaknya nahkoda ini Pak. Tantangan terbesar ataupun yang Bapak itu rasa ini sesuatu yang apa ya, berat gitu ya, ataupun yang sesuatu yang genuine gitu terkait dengan Mm-mm. kasus-kasus yang ada di unit Bapak itu yang seperti apa? Tantangan terbesarnya saya kira ada di kewenangan ya. Jadi kepala sekolah itu kan kewenangannya terbatas. Hanya berkaitan dengan unitnya saja. Nah, kadang-kadang persoalan itu kan tidak terbatas pada satu unit. Artinya merembet ke mana-mana. Nah, sementara kewenangan kepala sekolah hanya terbatas pada satu itu kendala yang pertama. Hmm. Jadi kewenangan itu terbatas, tapi masalahnya tidak terbatas. Gitu ya. Hmm. Masalahnya banyak, tapi hanya terbatas. Itu saya kira satu hal pokok. Tantangan yang selanjutnya adalah keterbukaan. Jadi, Hmm. sudah tidak apa adanya. Nah, itu kadang juga menyulitkan dalam menuntaskan persoalan. Ini boleh dilanjut terus ya Pak ya? Mau nggak Kita sampai rumah lanjut. teman. Nanti baik. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, terkait dengan Hmm. kasus yang misalkan ada gitu ya. Kita nggak menutup kemungkinan setiap setiap kegiatan manusia, jangankan lembaga ya, ibaratnya unit terkecil aja keluarga pun pasti akan ada sesuatu masalah gitu ya. Nah, kalau penanganan Bapak itu terkait masalah kasus-kasus yang ada di unit Bapak itu, apakah Bapak langsung menyelesaikan di waktu itu ataukah ada waktu lain, Pak? Atau Oh, nggak seperti mungkin apa? kalau langsung seperti itu. Hmm, gimana Betul, Pak? saya Boleh itu dijelasin? jarang memberikan keputusan secara langsung. Hmm. Orang-orang mungkin pengennya cepat, ya, tapi saya Hmm. tidak. Saya menginginkan sesuatu itu mengendap. Gitu ya. Jadi Hmm. kalau masih dalam satu waktu itu isinya orang cuma emosi. Tapi kalau sudah mengendap, itu kepala dinginnya baru keluar. Kepala dinginnya keluar, baru keluar ide-idenya, baru keluar jalan keluar. Menyambung pertanyaan yang tadi Pak sebelumnya, kalau mengumpulkan data-data ini menarik Pak Rizal. Kira-kira pihak-pihak ataupun data-data apa yang Bapak cari dalam menyelesaikan sebuah kasus, Pak? Kira-kira adakah orang yang dilibatkan ataupun data-data seperti apa yang Bapak butuhkan untuk menyelesaikan suatu kejadian? Melibatnya lebih banyak orang. Ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang di luar kelas. Gitu ya. Kebijakan masuk, kebijakan COVID, itu kan berarti harus butuh data dari pihak ketiga. Jumlah berapa, dan seterusnya itu yang jelas semua hal yang mungkin untuk saya raih akan kami coba untuk hubungkan. Oke. Gitu Mas. Jadi, Terakhir, Pak, pertanyaan terakhir ini, eh, selama Bapak menahkodai sebagai pemimpin di unit sekolah SD 55 ini, Pak, kira-kira dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi itu hal yang menarik yang Bapak dapat petik atau dapat yang Bapak pelajari yang bisa dibagikan ke kami itu kira-kira apa, Pak? perspektif saya kira. Jadi Hmm. perspektif itu penting. Kadang kita punya perspektif, tapi kita tidak bisa memaksakan perspektif kita pada orang lain. Maka Hmm. perspektif orang lain itu jadi penting untuk Hmm. memperkaya perspektif kita. Gitu ya. Respect others perspektif itu sangat penting. Saat Hmm. perspektif yang lain bisa keluar, saat itulah kita semakin kaya akan sudut pandang. Oh Gitu iya, Pak Didi. iya. Pak Rizal, tetap semangat menahkodai SD 55-nya. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat. Kemudian misi Amin. Bapak untuk menghadapi sebuah kasus-kasus yang terjadi semoga juga dipermudah. Kemudian langkah-langkah Bapak untuk apa ya, mengajak teman-teman Jadi ya, mudah-mudahan lancar programnya yang ini dan apa amin.
bisa beri manfaat ke 31 dan ke unit Al Azhar pada umumnya. Amin. Terima kasih Pak, mohon doanya.